Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihim wa la amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada hari ini, hari Jumat ini, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih dibukakan hati kita untuk mentaati perintah Allah dalam menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Semoga hati kita, jiwa, raga kita selalu dituntun oleh Allah sampai akhir hayat kita. Kemudian juga salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentunya kita sangat menyadari bahwa betapa diri kita ini memiliki banyak kekurangan yang muncul dari diri kita, baik yang kadang-kala tak disengaja dan bahkan kita menyengaja untuk melakukannya. Memang begitulah kehidupan, penuh dengan beraneka warna, situasi dan kondisi yang mempengaruhi kita. Namun kembali kepada intinya, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita adalah supaya kita menjadi hamba yang benar-benar mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kita, agar kita menjadi hamba yang benar-benar patuh kepada hukum-hukum yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Allah bukannya tidak tahu begitu banyaknya pengaruh dalam kehidupan kita. Bukannya Allah tidak tahu tentang kelemahan kita. Tetapi disitulah Allah ingin menguji kita. Kalau
kita benar-benar yakin dengan perintah Allah, kita yakin bahwa Allah akan memberikan daya upaya kepada kita, karena kita memang tak punya daya dan upaya itu. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah Allah akan membimbing kita, Allah akan menguatkan kita, asalkan kita benar-benar yakin dengan hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, kita sampai hari ini insya Allah kita masih berada dalam keimanan kepada Allah. Dan tentunya iman itu tidak hanya cukup untuk dinyatakan, tidak hanya cukup untuk menjawab pertanyaan apakah diri kita beriman atau tidak. Tetapi ada hal lain yang mungkin perlu untuk diingatkan kepada diri kita kembali, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 urutannya di dalam Al-Quran, pada ayat yang ke-16 yang di awal khutbah tadi telah khatib bacakan di hadapan kita semua. Artinya adalah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab dari sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyaklah di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah mempertanyakan kepada kita, terkhusus kepada kita yang masih merasa beriman kepada Allah. Allah mempertanyakan tentang dua hal kepada kita, dan mudah-mudahan dua hal itu hendaknya menjadi perhatian bagi kita dan hendaknya mampu memotivasi kita untuk meraih apa yang Allah pertanyakan itu. Yang pertama yang Allah tanyakan kepada kita orang yang beriman, belumkah lagi datang masanya bagi kita untuk khusyuk hati ini mengingat Allah dalam kehidupan kita. Makna khusyuk juga dikaitkan ketika kita sholat, seperti yang Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'minun. Orang yang beriman itu adalah orang yang beruntung. Salah satunya adalah orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Makna khusyuk sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Mungkin secara umum yang lebih mudah kita memahaminya, khusyuk itu adalah suatu keseriusan kita, kesungguhan kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya yang tunduk? Seluruhnya kita tunduk kepada Allah. Hati kita tunduk kepada Allah, akal kita tunduk kepada Allah, perbuatan kita, jiwa raga kita tunduk kepada Allah. Untuk apa? Untuk selalu ingat kepada Allah dalam kehidupan kita. Karena orang yang beriman tidak bisa dipisahkan dari hati yang selalu mengingat Allah
dari akal yang selalu ingat kepada Allah, dari seluruh raga yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang menciptakan kita, jasmani dan rohani kita, dialah yang menciptakan. Tidak mungkin kita lupa dengan yang menciptakan kita. Kalau kita sudah melupakan Sang Pencipta, kita tak ingat lagi, tak mau tahu lagi dengan yang telah menciptakan kita ini. Betapa durhakanya kita kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Makanya ini yang dipertanyakan oleh Allah kepada kita, bahwa sampai hari ini belumkah lagi datang waktunya bagi kita? Belumkah lagi hati ini tunduk kepada Allah, mengingat Allah dengan benar-benar mengingatnya, bukan sekedar ingat dengan akal saja, tetapi jiwa raga kita, darah daging kita ingat kepada Allah. Karena orang yang benar-benar tunduk, yang khusyuk dia mengingat Allah, maka dia akan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Dia akan merasa sangat cemas dan takut kalau berbuat sesuatu yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri di saat hati kita masih tunduk kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah berlaku cuek, tak mau tahu lagi, tak ada rasa kekhawatiran itu lagi. Mungkin salah satunya di hari Jumat ini, ketika kita masih ada yang cuek untuk tidak menunaikan ibadah Jumat, padahal kita termasuk orang yang diwajibkan, tidak ada alasan, tidak ada keringanan untuk meninggalkan Jumat. Tetapi kita dengan senang hati, dengan berlapang dada tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran, kita tidak menunaikan ibadah Jumat. Jangankan bagi yang tidak menunaikan ibadah Jumat, bagi yang melalaikan saja untuk hadir di masjid pada hari Jumat, ini jelas merupakan tanda-tanda bahwa hati kita belum lagi tunduk secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian hal kedua yang Allah ingatkan kepada kita adalah, belum jugakah tiba waktunya bagi orang yang beriman itu untuk mematuhi, untuk mentaati kebenaran yang telah diwahyukan Allah kepada kita. Allah telah menurunkan hukum-hukumnya kepada kita, mana yang Allah bolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan untuk kita. Belumkah juga lagi kita mau untuk mentaati itu? Masih adakah kita yang masih melanggar apa yang telah Allah gariskan itu? Kita tahu dengan hukumnya, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu, padahal kita tahu itu sesuatu yang dilarang. Yang haram masih kita ambil, masih kita makan, padahal kita tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipertanyakan oleh Allah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Belumkah juga lagi datang waktunya bagi kita orang yang mengaku beriman ini untuk benar-benar mematuhi kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai, kata Allah, kita seperti orang-orang sebelum kita, dari umat-umat terdahulu. Mereka telah menerima wahyu daripada Allah, menerima kitab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka, dengan lika-liku apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, ternyata merubah diri mereka. Mereka tak lagi menjadi orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka tak lagi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nyatakan hati mereka menjadi keras.
Kalaulah hati ini menjadi keras, maka kita tak mau tahu lagi dengan peringatan Allah dalam kehidupan ini. Sebanyak apapun kebenaran yang disampaikan kepada kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita lihat dengan mata kita, tetapi tak akan merubah diri kita ini untuk patuh lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir ayat Allah nyatakan, dan banyaklah di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, jangan sampai kita di awalnya beriman kepada Allah, tetapi karena banyak pengaruh dalam kehidupan kita, perjalanan waktu yang kita lalui merubah diri kita menjadi orang yang keras hatinya, yang tak mau lagi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih takut kepada dunia, takut kehilangan dunia, takut tidak punya apa-apa di dunia ini. Kita tak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda-tanda kefasikan sudah ada di dalam diri kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, sengaja Khatib sampaikan ini untuk kita semua, termasuk dari Khatib sendiri. Kapankah lagi waktunya bagi kita? Sementara kematian sesuatu yang pasti datang kepada kita. Apakah kita akan senantiasa membiarkan jiwa kita, raga kita, hati kita untuk membelakangi ayat-ayat Allah, untuk tidak lagi patuh kepada Allah, untuk tak lagi ingat kepada Allah dengan tunduk, dengan kekhusyukan dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan Allah akan selalu membukakan jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Allah bukakan jalan kemudahan bagi kita untuk kembali mematuhi apa yang Allah turunkan kepada kita. Dan tak lebih kalah pentingnya, senantiasalah kita meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas segala kekurangan-kekurangan kita. Allah Maha tahu dengan keadaan kita, tetapi sebaik-baik kita yang punya kekurangan dan kesalahan adalah orang yang bertaubat, yang meminta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.